A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeprianto dengan NIM 2204010006 akan memenuhi tugas untuk menganalisis jurnal dengan mata kuliah Bimbingan Konseling Islam, di mana kali ini akan membahas tentang fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Pertama, kita harus tahu itu apa itu fungsi. Fungsi adalah peran atau kegunaan sesuatu dalam membantu untuk mencapai suatu proses atau hasil. Sedangkan tujuan adalah sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan atau proses. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Jadi pertama, fungsi bimbingan konseling. Bimbingan konseling Islam memiliki beberapa fungsi utama yang saling melengkapi dalam membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang pertama, fungsi pemahaman. Itu membantu individu untuk memahami diri sendiri, potensi, kekuatan, kelemahan serta lingkungannya agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Pertama. Kedua, fungsi pencegahan. Yaitu mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan individu dengan memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan yang diperlukan agar terhindar dari pelaku menyimpang atau kesulitan hidup. Ketiga, fungsi pengentasan, yaitu membantu individu untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi, baik itu masalah psikologis, sosial, maupun spiritual, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik. Keempat, fungsi pemeliharaan, yaitu membantu individu memelihara kondisi yang sudah baik agar tetap stabil dan tidak kembali mengalami masalah yang sama di kemudian hari. Kelima, terakhir, fungsi pengembangan, yaitu membantu individu untuk mengembangkan potensi, akal, keimanan, dan kepribadiannya secara optimal agar menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Selanjutnya kita masuk tujuan bimbingan konseling Islam. Secara garis besar ada dua, itunya pertama tujuan umum, kedua khusus. Yang tujuan umum yang pertama, membantu individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, itunya ihsan yang kamil. Kedua, meningkatkan iman, ibadah, dan kualitas hidup yang diridai oleh Allah SWT. Tujuan khususnya, yang pertama, membantu individu agar tidak mengalami masalah. Kedua, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang sudah baik agar tetap stabil. Yang keempat, membantu individu memahami posisi dan potensi diri sehingga mampu mengambil keputusan dengan benar dan dengan bijak, membangun kepribadian yang islami dan bermanfaat bagi di dunia dan akhirat. Selanjutnya, yang keempat, membantu individu memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan masalah dan mengamalkan ajaran Islam dengan sadar dan sukarela tanpa paksaan. Yang kelima, untuk menghasilkan potensi ilahiyah. Dengan ini sehingga individu mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi dengan baik, menanggulangi berbagai persoalan hidup serta memberikan manfaat bagi lingkungan. Jadi itulah fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam ini. Dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling Islam berfungsi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah saja, tetapi juga sebagai solusi untuk mencegah, memelihara, dan mengembangkan potensi individu itu agar menjadi manusia yang utuh sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, meningkatkan keimanan, serta mengembangkan kepribadian yang produktif dan bermanfaat bagi sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian apa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.